Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayah bunda soleh-soleha sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Ustaz Taufik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Soleh-soleha sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam, yaitu tentang ayo berwudu. Sekali lagi, tema pada pelajaran kita kali ini adalah pelajaran 6, yaitu tentang berwudu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang kita sudah berada di pelajaran 6. Baik, langsung saja pada materi. Apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Lanjut, saya tambahkan. Berwudu harus menggunakan air yang bersih, suci, dan mensucikan. Sekali lagi, ketika kita berwudu, kita harus menggunakan air yang bersih dan suci, ya, dan mensucikan. Nah, sebentar kita akan bahas contoh air yang dapat dijadikan untuk bersuci atau air yang dapat dijadikan berwudu. Baik, soleh-soleh sekalian, untuk subtema kita kali ini adalah tata cara berwudu. Ya, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama untuk pelajaran 6 tentang berwudu, subtema kita yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tata cara berwudu. Namun, sebelum kita masuk ke subtema yang akan kita bahas kali ini, di sini kita terlebih dahulu kita akan bernyanyi bersama-sama tentang lagu Mari Berwudu, terdapat pada halaman 40. Soleh-soleha dapat melihat pada buku pelajarannya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu Mari Berwudu, nada lagu potong bebek angsa. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Nah, soleh-soleha, itulah tadi lagu Mari Berwudu dengan nada lagu potong bebek angsa. Tentunya soleh-soleha sudah mengetahui lagu potong bebek angsa ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Baik. Sekarang kita akan membahas subtema tentang tata cara berwudu. 1. Yang pertama, syarat wudu. Syarat wudu yang pertama ialah beragama Islam. 2. Mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Nah, soleh-soleha, jadi syarat untuk berwudu yang pertama adalah beragama Islam. Mengapa? Karena yang mengenal wudu itu hanya orang muslim atau orang yang beragama Islam. Yang kedua, syarat wudu yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan perbuatan yang salah. Nah, syarat wudu yang ketiga, tidak berhadas besar. Nah, tidak dalam berhadas besar. Berikutnya, menggunakan air suci dan menyucikan. Kemudian, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, maksudnya tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maksudnya kulit kita tidak ada gambar-gambar atau yang disebut tato. Nah, jadi kulitnya apabila digambar-gambar, dicat, nah, itu akan menghalangi air wudhu masuk ke kulit. Nah, itu jika demikian, maka wudhunya termasuk tidak sah. Ya. Kemudian
Syarat wudhu juga adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi berwudhu adalah menggunakan air, namun tidak semua air dapat dipakai untuk berwudhu, atau tidak semua air dapat dipakai untuk mensucikan. Kemudian setelah kita mempelajari syarat wudhu, kemudian juga ada rukun wudhu. Nah, rukun wudhu yang pertama ialah niat. Ya, jadi ketika kita ingin berwudhu, yang pertama terlebih dahulu adalah niat dalam hati. Ya, boleh dilafalkan, boleh dalam hati. Jadi kita berniat dulu untuk berwudhu. Rukun wudhu yang kedua, membasuh muka. Rukun wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang berikutnya, yang terakhir, rukun wudhu yang terakhir adalah mengerjakan gerakan secara berurutan dan tertib. Mengerjakannya atau mengerjakan gerakan wudhu maksudnya secara berurutan dan tertib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tidak melampaui gerakan-gerakan yang semestinya. Misalkan ketika berwudu memulai dari tangan ya, kemudian langsung kepala atau langsung kaki misalkan. Nah, itu sudah termasuk tidak berurutan. Jadi harus mengerjakannya secara berurutan. Ustadz yakin soleh-soleha sekalian sudah dapat mempraktikkan gerakan wudu, rukun wudu ini dengan baik dan benar. Kemudian nomor 3 yang kita pelajari sunnah wudu. Ya, yang pertama, sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan berwudu. Sekali lagi, sunnah wudu yang pertama ialah membaca basmalah pada permukaan berwudu. Yaitu basmalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menggosok gigi. Nah, ini termasuk sunnah wudu ya. Sebelum berwudu boleh menggosok gigi dulu. Kemudian mencuci tangan, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Berikutnya mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Nah, termasuk sunnah wudu ialah ketika kita membasuh anggota tubuh kita, yaitu dengan mendahulukan anggota wudu yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Kemudian sunnah wudu yang terakhir adalah membaca doa selesai wudu. Baik, disunahkan kita ketika hendak atau ketika selesai berwudu, disunahkan kita untuk membaca doa selesai wudu. Tentunya soleh-soleha sekalian sudah mengetahui doa sesudah berwudu dan doa sebelum berwudu atau niat sebelum berwudu. Kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, buang angin dari dubur. Nah, buang angin atau kentut. Ya. Jadi termasuk hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah buang angin. Ya. Kemudian buang air kecil. Jadi soleh-soleh apabila sudah berwudu, sudah selesai berwudu kemudian buang angin. Nah, otomatis wudunya telah batal. Bagaimana? Kemudian berwudu wajib berwudu kembali. Kemudian yang membatalkan wudu juga buang air kecil. Sesudah berwudu soleh-soleha kencing lagi atau buang air kecil lagi. Nah, hal tersebut telah membatalkan wudu. Nah, wajib untuk berwudu kembali ketika hendak melakukan atau mengerjakan sholat. Kemudian buang air besar juga membatalkan wudu. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nah, kemudian tertidur atau tertidur. Tertidur juga dapat membatalkan wudu. Kemudian hilang akal karena mabuk atau gila. Ya, jadi misalkan sudah berwudu, kemudian tiba-tiba gila atau hilang akal, maka wudunya sudah batal, sudah dapat dipastikan bahwa wudunya telah batal. Baik, soleh-soleha, itulah tadi beberapa tata cara wudu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Ustadz berharap anak-anakku yang soleh dan soleha dapat membaca materi ini diulang-ulang dan dapat memahami apa-apa saja yang termasuk syarat wudu, apa-apa saja yang termasuk rukun wudu,
sunnah wudhu, dan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Soleh-soleha dapat membedakan mana yang termasuk syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, soleh-soleha itu saja yang kita pelajari, yang dapat kita pelajari hari ini, yaitu tentang tata cara berwudhu, yaitu pelajaran 6 ayo berwudhu. Baik soleh-soleha, kita tutup materi kita hari ini dengan bersama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.